Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Kamis, anak-anak. Masih pada tema 4, subtema 1 di pembelajaran keempat. Sebelum kita belajar, kita memulainya untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Pada pembelajaran kali ini, kalian mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca secara terperinci. Kedua, kalian mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan kurang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan benar. Baik ya, lanjut. Yang pertama, pada muatan bahasa Indonesia, memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Yang pertama, membaca saksama jalan cerita. Kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Ayo membaca. Nah, di sini ada teks pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Budayakan untuk membaca dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Mana yang disebut dengan tokohnya? Kalian bisa ambil bagaimana membaca saksama jalan ceritanya ya. Jalan cerita pada teks ini. Lalu perhatikan perkataan dan perbuatan dari si tokoh pertama, tokoh kedua hingga ketiga dan selanjutnya. Dan perhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Gambaran lingkungan, misalkan dia ada di mana, dia seperti apa ya. Dia Ida, temanku sebangku, mungil, berkulit hitam manis. Nah, itu gambarannya dia seperti apa. Tidak banyak bicara, itu pribadinya dia ya. Dan di gambaran lingkungannya, kalian ada di sini. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Wah, ternyata dia tinggal bersama ibu dan adiknya. Sikap-sikap dari Ida. Di sini ada Ida itu orangnya sederhana, jujur, rajin dan tekun belajar. Nah, selanjutnya pendapatku tentang sikap Ida. Ida anak yang sederhana, jujur dan rajin belajar. Maka tidak salah jika ia dijadikan ketua kelas. Di sini ada sikap-sikap dari Gugut. Tokoh Gugut tidak jujur saat ulangan, tidak bisa memanfaatkan untuk belajar. Jadi pendapatku tentang sikap Gugut anaknya tidak jujur, tidak mau belajar, dan sering mencontek saat ulangan. Sikap Gugut tidak patut ditiru. Kita harus jujur dalam segala hal. Di sini ada contoh sikap yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Kedua, memeluk agama. Ketiga, toleransi terhadap agama lain. Keempat, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Kelima, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Berikutnya ada contoh sikap yang tidak menunjukkan sila pertama Pancasila, anak-anak. Ini sama sekali tidak menunjukkan sila pertama Pancasila dan kalian jangan mengikutinya ya. Yang pertama, tidak mengakui adanya Tuhan, itu tidak boleh. Kedua, tidak menjalankan kewajiban sebagai umat beragama, itu juga tidak boleh.
Ketiga, tidak mau beribadah. Wah, itu juga tidak boleh ya anak-anak ya. Nah, yang keempat itu ada mengganggu orang yang sedang beribadah. Kelima, menghina agama lain. Keenam, menghalangi orang lain untuk beribadah. Itu termasuk contoh yang tidak boleh kita ikuti. Oke, baik, selanjutnya pada muatan PPKN. Bersikap jujur untuk pengalaman sila pertama Pancasila. Jadi, sikap jujur tidak merugikan. Manfaat bersikap jujur, kita dapat dipercaya, disayangi orang tua dan teman-teman. Jadi tanamkan diri kalian untuk bersikap jujur dan tidak boleh bohong. Contohnya seperti ini, bercerita pengalaman kepada guru dan teman. Nah, Paman, maafkan Dedi karena bola yang Dedi lempar sudah mengenai tangan Paman. Nah, Paman ini mengakui ia tidak apa-apa. Nah, yang penting kamu sudah berkata jujur dan mengakui kesalahanmu. Lain waktu kamu bermain bola harus berhati-hati ya. Nah, tidak diomeli kan? Kalau si Dedi ini bersikap jujur, mengatakan kejujurannya. Coba kalau dia bohong, pasti pamannya ini akan sangat marah. Untuk tugasnya, kalian pasti sudah mulai jenuh nih untuk tugasnya, tapi kalian harus tetap semangat seperti pada gambar di sini ya. Semangat. Halaman 29 sampai 32. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.